Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Ya, Ibu absen dulu ya. Amelia. Sakit ya? Nggak ada? Nggak. Kemudian Ibnu. Irma. Farhan Ali, Yasir, Faiz Ridho, Mustafa, Hasan, Husni, Nabila, Nanang, Novi, sakit, Tolib, sakit, Yatim Nur Fatah, Dolias, Cikmatul, jadi hari ini ada yang sakit ya, tidak masuk semua. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Oh ya, silakan Mas Fatah. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang peluang usaha. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang haki ya. Jadi nanti kamu kegiatannya mengamati video tentang haki. Kemudian dari video nanti apa yang kamu peroleh? Nanti disampaikan. Nah, haki itu sih apa? Haki itu hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini kemudian ada indikatornya ya. Nah, yang pertama itu mendeskripsikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, kemudian yang kedua itu mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Nah, kemudian di situ ada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuan yang pertama
itu ada yang bisa bantu Ibu? Siapa yang bisa membacakan tujuan yang pertama, tujuan pembelajarannya? Mas Fatah, coba yang pertama. Menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual. Ya, jadi tujuan yang pertama itu menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu akan dibacakan oleh Mas Hasan. Dibacakan tujuan yang kedua. Menyebutkan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang kedua itu menyebutkan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Nah, kemarin kita sudah pembagian kelompok kan? Sudah dibagi. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Cikmatul, kemudian ada Mustafa, dan yang 3 ada Hasan, yang keempat ada Faiz. Nah, kelompok yang kedua itu ada Nabil, Irma, Farhan, Ali, kemudian ada Yasir. Kelompok ketiga ada Ibnu, Nanang, Amel, sama Novi. Dan kelompok keempat itu ada Tolib, Husni, Dolias, dan Fatah. Nah, itu pembagian kelompoknya. Nah, setelah ini kalian mengamati video tentang haki ya, yang ada di depan. Hey, jumpa lagi dengan saya, Edu. Perusahaan pada KD 3.3 memahami hak atas kekayaan intelektual dengan materi pokok yaitu hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. Tujuan mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual ini adalah kita mampu menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual, mampu memahami manfaatnya, silakan diamatin Mas ya. Seorang pengusaha harus mengetahui hak atas kekayaan intelektual, karena jika berusaha membuat sebuah karya atau cipta, maka hasil karya atau cipta tersebut harus dipatenkan agar memiliki nilai penghargaan dari yang kita buat atau kita hasilkan. Sekecil apapun karya yang kita buat, tetap merupakan hasil kekayaan intelektual yang harus dihargai dan dinilai dengan baik. Pengertian hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau hak kekayaan intelektual disingkat HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan
ketentuan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hakim. Tujuan perlindungan hukum itu untuk mendorong dan mendukung bahkan semangat berkarya dan mencipta. Menurut Jill McHugh dan Andrew Stewart, kekayaan intelektual merupakan peristilah hak umum untuk hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atas usaha atau upaya dari seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dengan kata lain, lebih diputuskan untuk perlindungan atas investasi ekonomi dari seseorang atau beberapa orang yang mempunyai karya cipta. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga hakim atau hak kekayaan intelektual yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik hakim memperoleh hak memilih. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Hak atas kekayaan intelektual mungkin untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya. Terdapat manfaat lain dari penerapan hakim. Manfaat dari hakim juga sekaligus sebagai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi karya intelektual. Hal ini mungkin timbul karena adanya hakim akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi media, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep hak atas kekayaan intelektual atau hakim. Berikut ini merupakan konsep Kiamati Mas Nana. Pertama, hakim memiliki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau undang-undang dan wewenang menurut hukum. Kedua, kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Ketiga, kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Selain konsep, hakim mempunyai prinsip. Prinsip hakim berdasarkan pada kepentingan dan peranan diberi individu dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, hakim mempunyai beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya. Kedua, prinsip budaya. Prinsip kebudayaan yaitu penggunaan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Ketiga, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Yang keempat, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan
tahun 2020 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan bentuk peraturan perundang-undangan yang Kelihatan ya. sifat hak cipta. Kelihatan nggak di Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis atau bisa ditulis atau bisa di bawah tangan. Yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak yang tercakup dalam hak cipta yang pertama adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Kedua, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, misal seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2020 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta intelektual, hak cipta komputer, dan hak cipta sastra yang mencakup 1. Buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Musik atau lagu dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan teknik. 6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolase, seni patung, dan seni terapan. 7. Arsitektur. 8. Peta. 9. Seni batik. 10. Terjemahan, bunga rantai, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri atau intellectual property adalah hak yang mengatur secara suatu perkara milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri yang pertama, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Contoh hak paten di sini adalah Aeronautika yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie. Alat ini oleh Fransito. Yang kedua, hak merek. Adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya berbeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya adalah yang berupa gambar misalnya logo Apple, Nike, logo saya pada bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, hak atas tanaman. Pendapat atas tanaman atau PVT atau hak pemulihan tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulihan tanaman atau pemegang PVT atau memberikan kendali secara eksklusif terhadap bahan perpajakan, mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan, dan material yang dipakai mencakup bunga potong, buah, potongan daun. Dari suatu atas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh dari hak atas tanaman tersebut seperti bunga lipstik suka, bunga Roya Kusumaro yang ditemukan oleh peneliti atau penulis pusat konservasi tumbuhan dan kebun raya di Bogor, yaitu Ibu Sri Rahayu. Keempat, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya adalah resep rahasia dari minuman Coca-Cola. Yang kelima, riset industri
aplikasi Android dan lain-lain. Yang keenam, desain tanpa letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen api yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan menghasilkan fungsi elektronik. Contohnya adalah papan sirkuit motherboard pada komputer. Ada lagi contohnya yaitu chips dan lain-lain. Yang ketujuh, indikasi geografi. Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Contoh indikasi geografis di sini adalah kopi Arabica Java Sindor Subing yang asli dari Jawa Tengah. Terus ada lagi kopi Arabica Gayo yang berasal dari Aceh. Ada lagi teknik mengukir mebel dari Jepara dan lain-lain. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Mudah-mudahan dengan memahami materi tersebut dapat mendorong kita untuk terus berkarya dan memunculkan kreativitas. Nah, setelah mengamati video tentang haki tadi, nah, siapa di sini yang ingin bertanya? Nanti kalau ingin bertanya bisa berdiri ya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Oh, berdiri Mbak Cikmatul. Ya, silakan Mbak Cikmatul. Apa pengertian dari haki? Ya, pengertian dari haki. Nah, silakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Cikmatul. Ya, silakan berdiri Mas Ibnu. Untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual. Ya, terima kasih Mas Ibnu yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Cikmatul. Nah, kemudian di sini siapa lagi yang ingin bertanya? Berdiri Mbak Nabil. Ya, silakan. Hak cipta ya. Dari pertanyaan Mbak Nabil, nah, silakan yang ingin menjawab. Berdiri Mas Hasan. Kita merupakan hak eksklusif bagi pencipta umum merancang suatu produk yang diukur secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Ya, terima kasih Mas Hasan. Ya, jadi setelah kalian tadi melakukan pertanyaan dan jawaban, nah, silakan kalian mengamati PowerPoint. Nah, di situ ada materi tentang haki, ya. Yang pertama itu ada pengertian haki. Apa sih itu pengertian haki? Nah, di sini haki itu merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Nah, itu pengertian haki. Nah, kemudian di sini ada pengertian haki menurut para pakar. Ya, di sini yang pertama itu ada Ismail Saleh. Nah, pengertian haki di situ adalah
pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka. Nah, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Nah, itu pengertian haki menurut para pakar. Nah, di sini yang pertama tadi Ismail Saleh. Nah, dan yang kedua itu ada menurut Bambang Kesowo. Ya, haki. Haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, itu yang kedua, menurut pakar yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, tolong Mas Hasan bacakan yang ketiga itu menurut Adrian Sutedi. Adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Ya, Terima kasih kepada Mas Hasan yang sudah membacakan pengertian haki yang nomor 3. Nah, bilang di sini ada macam-macam haki, ya. Jadi di sini macam-macam haki itu ada 2. Yang pertama itu ada hak cipta, kemudian yang kedua itu ada hak kekayaan industri. Nah, hak cipta pengertiannya apa sih hak cipta itu? Nah, di sini hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Itu pengertian hak cipta. Nah, kemudian ada hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Di situ ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 2002 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra. Nah, di situ ada yang mencangkup. Yang pertama itu ada buku, ya, program komputer, ada pamflet, dan yang kedua itu ada ceramah, kuliah, pidato. Nah, kemudian yang yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang D, coba Mas Fatah bacakan yang D. Apa? Yang D? Teks, ya. Kemudian yang E Mas Nanang coba bacakan, Mas Nanang. Koreografi, pewayangan, pantomim. Ya, dan yang F itu ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, ada gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kemudian seni patung dan seni terapan.
Kemudian yang G. Di situ apa? Kelihatan tidak dari belakang? Hasan, Mas Hasan coba. Yang G itu apa? Arsitektur ya. Kemudian ada peta. Kemudian ada seni batik. Kemudian ada fotografi. Kemudian ada sinematografi ya. Dan yang selanjutnya ada terjemahan. Nah, dan yang kedua, yang pertama tadi kan hak cipta ya. Yang kedua itu ada hak kekayaan industri. Nah, jadi di sini hak kekayaan industri ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang pertama itu ada hak paten ya. Dan yang kedua itu ada merek. Yang ketiga itu ada hak varietas tanaman. Kemudian ada rahasia dagang. Selanjutnya ada desain industri. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang terakhir indikasi geografis. Nah, di sini yang pertama itu hak paten. Hak paten. Nah, hak paten itu pengertiannya apa? Coba Mas Fatah bacakan yang hak paten. Adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ya, terima kasih Mas Fatah yang sudah membacakan. Itu tadi pengertian hak paten. Nah, kemudian merek. Ya, yang berikutnya itu merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, itu pengertian merek. Kemudian di sini ada hak varietas tanaman. Ya, hak varietas tanaman. Di sini apa pengertiannya? Adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemula tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan. Nah, di sini mencakup benih, stik anakan atau jaringan biakan dan material yang dipanen atau bunga potong, buah, potongan daun. Nah, dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, itu namanya hak varietas tanaman. Nah, kemudian di sini ada rahasia dagang. Nah, kelihatan tidak Mas Nanang dari sini? Ya, coba dibacakan Mas Nanang, rahasia dagang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha kebijakan rahasianya oleh pemilik rahasia
Ya, terima kasih kepada Mas Nanang yang sudah membacakan materi rahasia dagang. Nah, kemudian ada desain industri. Mas Husni, kelihatan tidak di situ? Ya, coba dibacakan desain industri. Nah, pengertiannya apa? Ya, terima kasih kepada Mas Husni yang sudah membacakan pengertian dari desain industri. Nah, kemudian di sini ada desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, di sini pengertiannya adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, itu merupakan pengertian desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini ada indikasi geografis. Apa itu indikasi geografis? Nah, indikasi geografis itu merupakan tanda yang menunjukkan asal muasal suatu barang. Nah, biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis. Nah, seperti faktor alam. Ya, seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Nah, itu tadi merupakan apa? Indikasi geografis, rahasia dagang, tadi itu merupakan hak apa? Tadi kan ada hak cipta dan hak apa? Kekayaan industri. Nah, itu. Nah, setelah kalian mengamati materi yang ada di PowerPoint, nah, kemudian setelah ini kalian duduk berkelompok, ya. Nah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Silakan.
itu taruh situ Mbak. Nah, taruh situ. Ya. Sudah berkelompok semua? Sudah apa belum? Sudah. Nah, setelah semua kelompok sudah siap, nah Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, setiap kelompok sudah menerima LKPD semua? Sudah. Nah, silahkan kalian membaca berbagai sumber ya. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari buku catatan. Nah, setelah itu kalian mengerjakan LKPD. Nah, silakan dicari, dibaca bukunya. Ya, bukunya dibaca Mas ya. Ya. Iya. M dan M. Jangan lupa diberi nama kelompok
Apa? Di belakang. Iya. Di belakangnya tidak bau. Iya, nanti kan gantian kelompok kan bagi. Ya nama ini nama. Gantung. Ngantung. Head. Hah? Hand ngantung. Head gantung. Head gantung. Ini kelompok. Buku catatannya, Mas. Dibaca coba ada apa tidak? Ya, dibaca. Ini sama Mas. Nah, barengan. Ya. Nanti kan gantian tiap kelompok nanti kebagian. Nih kelompok sudah dikasih nama anggota kelompok. Bagaimana, ada kesulitan tidak kelompok? 2 apa 1? Kelompok 1. Dilanjutkan.
nyampe nomor berapa? 1. Apa? Iya, dibaliknya. Kelompok sini nyampe nomor 1. Kalau yang ini katakannya ini katakan enggak dari sini sampai sini. Ini ditulis. Hah? Ini Iya, ini ditulis. iya maksudnya dari ini sampai ini tok. Sampai ini sama ini tok. Enggak. Yang penting yang ini, yang nomor 2 nih kayaknya. Dikit ini sama ini tok. Masih nomor 1 ya? Masih proses. Masih proses. Nomor 1 sudah selesai. Ini udah mulai nomor 2. Ini masih nomor 1. Ya, diselesaikan aja. Waktunya masih cukup. Ini sudah mulai nomor 2 belum? Belum. Masih nomor 1 ya. Ini
Masih nomor 1 ya? Ya, waktunya 10 menit lagi. Ini nomor berapa? Nomor 2. Ada kesulitan apa tidak? Nomor 2? Tidak? Ya, dilanjutkan. Ini sudah nomor 2. Dilanjutkan, Mas, biar cepat selesai. Jawabannya banyak ya. Ini kamu buka buku. Nah, seperti itu.
sudah nyampe mana? Sinian. Dikit lagi, Bu. Mbak Irma mana bukunya? Ini sudah nomor 2. Dilanjutkan. Soalnya susah apa tidak, Mas? Soalnya sulit apa tidak? Tidak. Ini nomor berapa? 2. Ya, ini baru nyampe nomor 2. Sini nomor 2 sudah belum? Oh ya, sedang dikerjakan. Ya, dilanjutkan. Sudah selesai apa belum, Mbak? Ya. Sudah? Udah. Coba baru lihat. Ini tidak ditulis semua. Ya. Kelompok sini sudah selesai apa belum? Ya, kurang sedikit lagi ya. Nyampe mana? Ini pulpennya. Kelompok sini sudah selesai apa belum? Belum. Sedikit lagi. Kelompok sini hampir selesai ya.
Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Kelompok 1 belum, masih kurang sedikit. Ini kelompok 3 masih kurang sedikit lagi. Ini kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai apa belum? Sudah. Mana? Hasilnya mana hasilnya? Nanti kelompok 4, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 belum ya. Kelompok 1 ya. Nyampe mana, Mbak? Ya mungkin muat. Nyampe titik nggak apa-apa. Ya. Ya, diselesaikan. Coba buku lihat. Ini nyampe mana? Ya nanti di ini nyampe titik enggak? Titik. Kurang 2 kelompok ya yang belum selesai. Sudah? Ini nyampe mana? Untuk ini nyampe sini ya, nyampe sini. Dilanjutkan. Nyampe sini. Nanti kelompok ini yang mau maju siapa? Iya. Iya. Nih, sudah selesai? Sudah. Berarti kurang 1 kelompok. Kelompok 3. Bentar lagi ini ya.
Sudah selesai. Ini yang nanti yang mau presentasi siapa? Oke. Ini belum selesai. Ini nyampe mana sih? Enak banget sih kamu. Ini nyampe titik. Ya nanti nggak bisa proses. Yo, jangan ditulis semua kalau kebanyakan. Nanti nggak dikasih waktu. Apa? Ini kenapa? Enggak. Ada sebagian. Ini sudah selesai belum kelompoknya? Sudah selesai ya, Mas? Udah? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Sudah? Sudah ya? Nah, untuk masing-masing kelompok, apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1, coba kelompok 1 sudah selesai apa belum? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai apa belum? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, silakan. Perwakilan ya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, silakan kelompok 1 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, mengenai berita-berita yang berkait dengan permasalahan negara hak kita di Indonesia. Pada tahun 2001, Halilintar Anomia Sabida Logon demi Umar Faruk yang jelas dengan geng Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagu Cantik. Mahkamah Agung atau MA menghukum keduanya untuk membayar ganti rugi sebesar 300 juta. Geng Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Cantik dengan mereka membuat video serta mengunggahnya di akun YouTube Geng Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara. Popli Indo yang mengagumi para cipta lagu Cantik. Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan cipta dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan mengadakan cara bentuk elektronik atau digital penerbit karya cipta dan pendistribusi hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial. Menyatakan perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 yang tanpa hak dan tanpa izin kepada para penggugat telah mengubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Cantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian Diperhatikan. maupun material bagi para penggugat.
Kata Hakim 1 Agus Sumarta. 2. Mengamati perhatikan lingkungan sekitar kalian. Lalu catatlah produk apa saja yang memiliki hak cipta atau merek atau paten yang ada di lingkungan kalian. Cari produk disertai penjelasan produk. Bagi pencipta kopi, merek kapal Lapi tentu sudah tak asing lagi. Kapal Lapi memang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya tahun 1927. Dan meskipun ini telah banyak muncul merek-merek kopi terkenal yang nyatanya kopi kapal Lapi tetap bisa bertahan. Buktinya saja sudah 4 kali kopi kapal Lapi mendapatkan penghargaan sebagai Best Brand Award. Kopi kapal Lapi bisa tetap menyaingi para kompetitornya karena memiliki banyak variasi rasa kopi seperti kopi Toraja, Mandeling, Gayung, dan Timur. Selain itu, merek kopi ini juga memproduksi kopi luwak yang hanya di Indonesia saja, yang memiliki sementara negara lain tidak. Usaha yang dimulai oleh Gong Swelok ini saat 90 tahun memang merupakan sebuah inovasi menyajikan kopi dengan cara instan saat itu sebelum ada terobosan tersebut. Sehingga kopi kapal Lapi ketika diiklankan pada tahun 1080-an di TVRI langsung booming. Dan sekarang kopi kapal Lapi bisa menembus pasar Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Ya, sudah. Ya, terima kasih kepada Mas Mustafa yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Mustafa. Ya, lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan Presentasikan. hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Pada pertengahan tahun 2020, ahli waris Nantu pencinta sketsa terbaik Selamat datang membuka Maulisme Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim yang diketuai Agung Suhendro pun memutuskan almarhum Nantu sebagai pengusaha sketsa khusus Selamat datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa tersebut. Hakim menyatakan dari Indonesia telah melanggar hak cipta atas ciptaan sketsa sketsa khusus Selamat datang dengan mendaftarkan atau menggunakan logo yang menyerupai bentuk sketsa khusus Selamat datang. Atas pelanggaran hak cipta ini, Trade Indonesia dijatuhi hukuman untuk membayar ganti kerugian sebesar 1 miliar kepada ahli waris yang mengaku selaku pemegang hak cipta khusus Selamat datang. 2. Jika bicara coklat, pasti ingat merek yang satu ini, Silver Queen. Tak sedikitnya mengira bahwa coklat tersebut adalah buatan yang lokal padahal asli Indonesia yang sejak tahun 1950 telah beroperasi. Di bawah naungan PT Petrofood ternyata tak kalah dengan buatan luar negeri seperti M&M, Latte, KitKat, Cadbury, dan Toblerone. Konsep iklan coklat satu ini memang didesain seperti iklan luar negeri sehingga wajar jika pemirsa mengira itu bukan buatan Indonesia. Dan ternyata promosinya berhasil sehingga membuat Silver Queen menjadi merek coklat nomor 1 di tanah air yang menguasai 60% pasar coklat bermerek Indonesia. Bahkan telah menjadi pesaing coklat nomor 1 di Indonesia, M&M. Sudah? Ya, terima kasih Mbak Irma dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Irma. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan.
untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Sebutkan mengenai berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pada tahun 2021, grup lawak Warkopi yang dianggap mirip grup lawakan Warkop Dono Kasino dan Indro Warkop DKI menjadi perbincangan publik. Warkopi yang terdiri dari Alvin Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi, dan Priyadi Janiardo dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Warkop DKI. Selain memiliki presentasi didengarkan orang. ekonomi, Warkop DKI juga telah menjadi merek harga. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pun telah menyatakan Warkopi melanggar hak cipta yang dimiliki lembaga Warkop DKI. Selaku pemegang hak eksklusif yang sah atas karya Warkop DKI, namun permasalahan ini telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. 2. Amati dan perhatikan lingkungan sekitar kalian, lalu catatlah produk apa saja yang memiliki hak cipta atau merek atau paten yang ada di lingkungan kalian. Carilah produk yang disukai berdasarkan itu. Siapa saja jika niatan awalnya untuk membantu para petani bisa melindungi hasil panen berupa jaminan, membuat PT Dua Kelinci menjadi setenar sekarang. Ini sudah 25 tahun produsen kacang tersebut berkiprah di tanah air. Perjalanan perusahaan yang dimulai sejak tahun 1972 ketika pasangan suami istri Boesi Aka dan Laudio Tripati yang mendirikan tempat untuk menampung kacang para petani. Kemudian di tahun 1972 berkembang dengan mengemas kacang dengan merek Sari Gurih dengan logo Dua Kelinci. Saat itu nama perusahaan bukan Dua Kelinci melainkan Sari Gurih. Namun karena logo suka menggunakan nama Dua Kelinci sehingga nama company sesuai dengan logonya. Dan di tahun 1985 sudah mendapatkan hak paten menjadi PT Dua Kelinci. PT Dua Kelinci semakin berkibar ketika diteruskan oleh generasi kedua, yakni Ali Arifin dan Hadi Sutiono yang mengelola kacang menjadi makanan yang diolah dengan teknologi khusus. Produk yang dihasilkan bukan hanya kacang gurih, namun juga kacang berbagai rasa seperti kacang bersaus tepung atau bumbu dan berbagai jenis makanan lainnya. Kini kacang Dua Kelinci telah mampu menembus pasaran internasional seperti Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, China, Saudi Arabia, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa. Untuk menambah pasarnya, kacang Dua Kelinci juga menjadi sponsor resmi tim sepak bola sejak tahun 2009 dan mendapatkan prestasi yakni menempatkan Dua Kelinci menjadi salah satu produsen makanan terintegrasi di Indonesia. Sudah? Ya, terima kasih kepada Mas Ibnu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 untuk dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, Mas.
rata dengan laporan Anda benar mengatakan dalam yang memberikan hasil pelangi maka kali lipat beliau juga pernah ditawari oleh sendiri hasil tekan sampai diminta dan mempercepat dua amati mengatakan semua kita supaya lalu catatan bagi apa yang memiliki kita atau merek atau pakai yang ada di lingkungan kalian bagi yang masalah ini tahu para pilotnya seperti ini para ahli namun saya memang tidak bicara bagi yang masuk angin berarti dari segala karena menjadi peraturan dalam menggunakan taruh yang ini dalam penjualan ekspor kalau bisa menggunakan kontribusi dan menekan harga dalam kota penjualan produk kalau yang mampu membuat pasar global pasar di Indonesia memang sekali jenis jamu hewan ibadah presiden dan atur muncul mengatakan kepada wartawan bahwa secara kalau ini mampu diterima di pasar global adalah kualitas produk yang baik jika muncul sendiri kita menghilangkannya di luar Ya, terima kasih kepada Mas Husni yang sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Husni. Ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi. Itu papan tulis, dilihat papan tulis. Berapa ini? 4 5 4 ini ya sudah ya, silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit untuk mengerjakan ya. Jangan lupa dikasih nama kelas. Dikasih nama kelas. Aku lihat. Sudah selesai semua belum? Semua monumennya. Ya Allah. Papan tulis. Ya, sapu tek. Sudah selesai apa belum?
Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ini sudah selesai. Ini berapa anak? 1, 2, 3 anak. Nah. Sini udah selesai apa belum? Sudah. LKPD-nya sudah. Ini sudah dikumpulkan sekalian. Cetaknya. Nah. Sudah selesai semua apa belum? Oh, sudah. Nah, sini sudah selesai semua. Sudah. Ya, sini dikumpulkan kalau sudah selesai. Ini ya, Bu. Ya. Ini ya. Tidak. Ya. Ini sudah mengumpulkan semua? Sudah apa belum? Sudah. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, nah, kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Nah, ada yang bisa membantu Ibu menyebutkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya, Mas Fatah. Ya, coba berdiri Mas Fatah. Ya. Ya, terima kasih kepada Mas Fatah yang sudah membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian refleksi pembelajaran hari ini itu akan dibacakan oleh Mas Hasan. Ya, silakan Mas berdiri, menghadap ke sini Mas, ke depan. Ya, coba dibacakan. Ya, terima kasih kepada Mas Husni yang sudah membacakan refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual, kemudian dasar hukum hak kekayaan intelektual dan syarat dan prosedur hak kekayaan intelektual. Nah, karena waktunya sudah habis, ya silahkan ketuanya untuk memimpin doa. Silakan.
Mas Ibnu ketuanya. Ya kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.